Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Salam sejahtera bagi adik-adik semua. Selamat bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Kali ini di pertemuan awal di mata kuliah pengantar akuntansi 1, kita akan membahas mengenai akuntansi dan operasi bisnis. Mungkin adik-adik sudah tahu apa itu akuntansi dari SMA, utamanya yang pernah sekolah di SMEA atau di SMA itu mengambil jurusan IPS. Jadi akuntansi itu adalah alat bantu yang digunakan dalam operasi pengambilan keputusan bisnis utamanya. Kenapa demikian? Karena sumber daya perusahaan itu bukan melimpah ruah tapi terbatas, sehingga dibutuhkan kebijaksanaan untuk mengambil keputusan bisnis. Untuk itu, akuntansi dibutuhkan untuk membantu manajemen mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan alokasi sumber daya dan sumber dana yang ada di perusahaan. Para manajer dituntut untuk memiliki kemampuan menggunakan data akuntansi ini, sehingga mereka harus memiliki dasar-dasar pengetahuan akuntansi yang baik. Jadi kalian bergembira karena kalian itu menjadi orang-orang yang terpilih untuk memahami akuntansi sebagai bagian dari instrumen kehidupan. Nah, kita lanjut ya, pengertian dan apa sih tujuan akuntansi? Nah, akuntansi itu biasanya dikenal sebagai bahasa bisnis, atau lebih tepatnya dipakai sebagai bahasa pengambilan keputusan. Akuntansi kadang-kadang didefinisikan melalui rumusan dua sudut pandang, yaitu dari definisi dari sudut pandang pengguna jasa dan dari definisi dari sudut pandang proses kegiatannya. Jadi satu dari pengguna jasa dan satu dari proses kegiatannya. Kalau dari sudut pandang pengguna jasa, maka dia didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas atau transaksi yang bersifat keuangan. Jadi dia merupakan sebuah aktivitas jasa yang mengidentifikasi transaksi yang melibatkan satuan moneter. Kegunaan informasi akuntansi ini ada dua yang umum. Pertama itu membuat perencanaan yang efektif, sekaligus mengadakan pengawasan serta pengambilan keputusan ekonomi yang tepat oleh manajemen. Jadi akuntansi digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan ekonomi. Yang kedua itu sebagai pertanggungjawaban entitas kepada para investor, para kreditur, pemerintah, dan utamanya kepada para stakeholder, pemilik perusahaan. Jika ditinjau dari sudut pandang proses kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu entitas. Dari sini kita bisa lihat bahwa akuntansi merupakan kegiatan yang kompleks, menyangkut berbagai macam kegiatan, sehingga pada dasarnya akuntansi itu harus memiliki satu, identifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil. Kemudian memproses atau menganalisis data yang relevan. Dan yang ketiga, mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi, akuntansi itu singkatnya adalah proses identifikasi atau memilih transaksi. Kemudian setelah diidentifikasi kita catat. Setelah itu kita komunikasikan dengan mempersiapkan laporan. Bentuknya adalah laporan keuangan, dan setelah itu kita menganalisis dan menginterpretasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.
itu adalah siklus. Nah, sekarang kita mau tahu apa peran akuntansi dalam perusahaan dan pengguna akuntansi. Pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan laporan akuntansi sebagai sumber informasi utama untuk pengambilan keputusan informasi. Kemudian, sebagai suatu sistem informasi, akuntansi sangatlah diperlukan baik oleh pihak intern perusahaan maupun oleh pihak luar perusahaan. Jadi, secara garis besar, pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi itu pertama, siapa ya? Nah, ternyata yang paling membutuhkan adalah manajemen. Manajemen ini diwakili oleh manajer perusahaan. Mengapa? Karena dia memerlukan informasi ini untuk menyusun perencanaan perusahaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai perusahaan, serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Pihak lain yang membutuhkan adalah investor. Investor itu adalah orang yang menanamkan investasinya di perusahaan. Mengapa mereka menanamkan investasi di perusahaan? Karena mereka berharap investasi itu dapat memberikan keuntungan bagi mereka. Yang ketiga adalah kreditur atau orang-orang di mana perusahaan meminjam dana. Biasanya ini pihak perbankan. Oleh karena itu, kreditur itu berkepentingan dengan laporan keuangan karena dia mau tahu apakah dana yang dipinjamkan ke perusahaan itu mampu dibayar tepat waktu oleh perusahaan. Siapa lagi? Instansi pemerintah. Nah, instansi pemerintah ini berkaitan dengan laporan keuangan karena di situ ada pajak yang dipotong untuk kepentingan pembiayaan negara. Jadi adik-adik, kita tahu bahwa mereka inilah adalah pengguna-pengguna utama informasi akuntansi. Siapa lagi yang lain? Ada organisasi nirlaba, ada pemakai lainnya. Pemakai lainnya itu bisa serikat pekerja, bisa juga rekanan, bisa juga orang-orang yang di mana perusahaan memiliki kepentingan. Jadi siapa-siapa saja informasi itu dibutuhkan, kita bisa lihat di PPT yang akan saya bagikan di kelas kita. Kemudian, profesi-profesi apa yang dihasilkan oleh akuntansi ini? Nah, di sini ada namanya akuntan publik. Kemudian ada juga namanya akuntan intern. Kalau akuntan publik itu siapa? Dia berkenaan dengan pelayanan jasa akuntansi kepada masyarakat. Kemudian akuntan intern itu biasanya manajemen perusahaan. Kalau seperti dosen, maka dia masuk sebagai akuntan pendidik. Bidang-bidang spesialisasi akuntansi apa saja? Di situ ada akuntansi keuangan, disebut juga dengan akuntansi umum. Kemudian akuntansi keuangan ini biasanya meliputi 3 fungsi, yaitu pemilihan dan pencatatan data, analisis data, dan menyiapkan laporan keuangan bagi pengguna. Yang kedua ada namanya akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen itu meliputi 3 fungsi, yaitu pemilihan dan pencatatan data, analisis data, menyiapkan laporan bagi manajemen. Setelah akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, ada juga yang namanya akuntan pemeriksa atau auditing, akuntansi pemeriksaan. Nah, akuntansi pemeriksaan adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan kegiatan pemeriksaan. Jadi, kalau akuntan keuangan itu bekerja menyusun laporan keuangan, kalau akuntansi audit ini dia bertugas untuk memverifikasi apa yang telah kita laporkan. Ada juga akuntansi perpajakan, tax accounting. Bidang ini berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi tanggungan perusahaan. Karena perusahaan itu merupakan
aset negara yang menghasilkan profitabilitas, sehingga ada bagian negara di situ yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Ada akuntansi anggaran dan ada akuntansi pemeriksaan atau governmental accounting, akuntansi pemerintah ini ya. Jenis perusahaan dalam sebuah bisnis itu ada 3, ada perusahaan dagang, ada perusahaan jasa, dan ada perusahaan manufaktur. Jadi kalau perusahaan dagang dia membeli barang kemudian menjualnya kembali. Kalau perusahaan manufaktur dia membeli barang, mengolahnya, kemudian menjualnya. Kemudian kalau perusahaan jasa, dia menyediakan jasa, keterampilan, keahlian kepada kliennya. Untuk dasar akuntansi kali ini itu kita akan banyak berbicara di perusahaan dagang. Nah, jenis-jenis organisasi perusahaan kita sudah kenal, ada perusahaan perorangan, ada persekutuan, dan ada perseroan. Nah, demikianlah adik-adik materi kita hari ini. Ada soal latihan akan dikirim di aplikasi Kalam kita. Semoga kalian bisa mengikuti materi ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.